Christos Anesti. Christos Voskres. Voistinu Voskres. Itu bahasa Rusia, Bapak Ibu Saudara. Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini adalah minggu kelima Paskah dan gereja kita memberi nama minggu ini sebagai Minggu Perempuan Samaria. Karena pembacaannya diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-42 yang berbicara soal perempuan Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baik pembacaan Injil yang tadi telah kita dengarkan bersama maupun pembacaan surat Rasuli dalam Kisah Para Rasul yang telah dibacakan oleh Bapak Athanasius, kedua-duanya memiliki tema atau topik yang sama, yaitu perjumpaan yang memulihkan. Ya, Bapak Ibu, pertemuan atau perjumpaan yang memulihkan. Di dalam Kisah Para Rasul yang telah tadi kita dengarkan kisahnya, kita membaca dan kita mendengar Rasul Petrus berjumpa dengan keluarga Kornelius, yang mana akhirnya melalui perjumpaan itu keluarga Kornelius bertobat. Seisi rumahnya dibaptis dan mereka menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana dengan Injil yang tadi telah kita baca? Sama. Tidak Rasul Petrus, melainkan Tuhan sendiri berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Saudaraku yang terkasih, setiap pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan di dalam perjanjian baru itu selalu unik dan istimewa. Ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan supaya bisa ketemu dengan Tuhan, tetapi juga bukan suatu kebetulan bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih, setelah berjumpa dengan Tuhan, beberapa orang di dalam Injil yang telah kita baca memiliki responnya masing-masing. Selain Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria, di dalam perikop-perikop lain kita membaca Tuhan berjumpa dengan seorang pemuda yang kaya raya, ya kan? Yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Tuhan? Jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Bagaimana respon pemuda yang kaya raya ini? Dia pergi, setelah mendengar perkataan Tuhan itu dia pergi, dia kecewa dan dia sedih karena begitu banyak hartanya. Bagaimana juga dengan perjumpaan yang lain? Misalkan perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan. Ya. Lalu perjumpaan-perjumpaan lainnya. Dan Tuhan juga berjumpa dengan orang-orang lain di bait suci. Bapak Ibu Saudara, orang muda tadi, orang muda kaya yang bertemu dengan Tuhan dan menjadi sedih, kecewa, itu sesungguhnya dia juga menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan Tuhan secara langsung, secara fisik, tentu ada berkat tersendiri yang kita terima. Orang muda kaya ini, meskipun dia pergi dengan sedih hati, dengan kecewa karena dia mendengar perkataan Tuhan itu, dia sesungguhnya mendapat berkat rohani yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu perkataan hikmat dari Tuhan. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku, maka engkau menjadi sempurna. Itu perkataan hikmat. Meskipun dia pada akhirnya meninggalkan Tuhan dan dengan sedih. Tetapi who knows? Tidak ada yang tahu. Injil juga tidak mencatat. Apakah orang muda kaya ini kemudian hari dia merenungkan perkataan Tuhan ini dan dia bertobat, memberi diri dibaptis? Kita tidak tahu. Bagaimana dengan perjumpaan Tuhan dengan para pedagang di bait Allah? Dengan para penukar uang di bait Allah, yang mana Tuhan dengan marahnya mengobrak-abrik dagangan mereka, memutar balikkan meja-meja penukar uang. Apakah tidak ada berkat di situ?
Sesungguhnya ada berkat di situ Bapak Ibu Saudara. Meskipun para penukar uang dan para pedagang di situ sangat marah karena perlakuan Tuhan. Apa berkatnya Bapak Ibu? Kita ingat firman Tuhan. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Ya, dia ku hukum. Bukankah itu adalah hukuman Tuhan? Ketika Tuhan marah, dia membalikkan meja-meja itu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tetapi mereka tidak sadar. Jadi Bapak Ibu, setiap perjumpaan dengan Tuhan, apapun situasi dan kondisinya, sesungguhnya ada berkat khusus yang luar biasa. Bukan bicara soal berkat jasmani, berkat materi, bukan itu. Tetapi berkat untuk menyembuhkan jiwa kita. Inilah yang di gereja ortodoks ajarkan. Begitu juga dengan perjumpaan dengan perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perjumpaan ini. Yang pertama, Tuhan tidak membedakan orang. Kenapa Tuhan bertemunya dengan perempuan Samaria? Kenapa tidak laki-laki? Kenapa harus perempuan? Sedangkan di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, perempuan adalah kelas sosialnya lebih rendah dibanding dengan yang laki-laki. Dan kenapa waktu kebangkitan Tuhan yang pertama kali diberikan kabar soal kebangkitan itu perempuan, bukan para rasul yang adalah laki-laki. Jadi dari peristiwa ini, Kristus tidak membedakan orang, dia tidak pilih kasih, dia tidak melihat laki-laki atau perempuan. Bahkan perempuan ini bukan perempuan Yahudi. Perempuan ini adalah perempuan Samaria. Yang pada waktu itu dalam kacamata orang Yahudi mereka adalah seorang bidat, mereka adalah seorang heterodoks. Karena mereka bukan pengikut ajaran Yahudi yang murni. Ya, sama seperti kekristenan hari-hari ini. Kita yang ortodoks juga bertetangga dengan mereka yang walaupun menyebut diri mereka Kristen, tetapi ajaran mereka tidak murni. Sama seperti peristiwa ini. Orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria menerima kitab Taurat Musa, tetapi mereka tidak percaya kitab nabi-nabi yang lain. Mereka tidak percaya adanya malaikat, mereka tidak percaya adanya roh. Dan mereka beribadah di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Sion di Yerusalem. Jadi mereka Yahudi, ya, tapi Yahudi yang tidak murni, heterodoksnya Yahudi. Yang Tuhan pilih justru seperti itu Bapak Ibu. Sudah perempuan Samaria pula, gitu. Sudah perempuan bidat pula, kalau boleh dikatakan demikian. Begitu juga dengan kisah di para rasul tadi, Cornelius. Cornelius adalah orang Romawi, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia didatangi oleh Rasul Petrus. Galatia pasal 3 ayat yang ke-28 dikatakan, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, sebab semua adalah satu di dalam Kristus. Kristus adalah satu untuk semua. Kristus adalah juru selamat untuk kita semua. Tidak peduli dia orang Yahudi maupun orang Samaria, orang Yunani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan kebenaran atas dasar kasih. Kita mungkin pernah mendengar telling the truth with love. Katakan kebenaran dengan kasih. Ya, bukan mengatakan kebenaran dengan tujuan untuk menyinggung atau menyakiti, tetapi telling the truth with love. Katakan kebenaran dengan kasih. Itu yang Tuhan lakukan kepada perempuan Samaria ini. Sudah dia perempuan, orang Samaria, dan setelah kita membaca kisah ini, dia dikatakan memiliki 5 suami. Maksudnya apa 5 suami Bapak Ibu? Perempuan ini adalah seorang perempuan tunasusila, ya, perempuan yang tidak benar. Kenapa dia pergi ke sumur siang-siang? Kenapa tidak pagi-pagi? Karena dia malu bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang datang pagi-pagi.
Jadi dia adalah kelas sosialnya benar-benar terpinggirkan. Pekerja tunasusila yang mana Tuhan menyampaikan kebenaran tetapi dengan kasih. Tuhan tidak menghakimi. Kamu ini orang berdosa. Kamu punya 5 suami kan? Dan suami yang sekarang padamu ini bukan suamimu, itu suaminya orang lain. Tuhan tidak bilang seperti itu, seolah-olah menghakimi. Tetapi Tuhan menyampaikan dengan kasih. Mengapa demikian? Dan mengapa perempuan Samaria ini tidak tersinggung kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, perempuan ini jujur kepada Tuhan. Di ayat yang ke-17 dari pasal yang keempat dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Itu betul Bapak Ibu. Itu jujur. Aku tidak mempunyai suami. Makanya Tuhan berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kejujuran. Kejujuran itu adalah kunci untuk mendapatkan mukjizat, pemulihan. Ada yang mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul ya? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Demikianlah juga dengan perempuan Samaria yang berdosa ini, dia terbuka kepada Tuhan, dia jujur kepada Tuhan, aku tidak punya suami. Dia terbuka kepada Tuhan. Dan itulah awal dari pemulihan jiwanya. Dia berani untuk berkata jujur dengan rendah hati. Dia mendekat kepada Allah sehingga Allah mendekat kepadanya. Dia membuka hatinya untuk Tuhan, sehingga Tuhan juga membuka hatinya untuk perempuan yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, kejujuran kita lakukan ketika kita mau sakramen pengakuan dosa. Ya, ketika kita bersakramen pengakuan dosa, kita jujur kepada Tuhan. Kita berkata jujur apapun dosa yang kita lakukan. Sebab keterbukaan atau kejujuran adalah awal dari kesembuhan, awal dari pemulihan jiwa. Jujur saja kepada Tuhan. Toh Tuhan tahu segala sesuatu, tidak perlu disembunyikan. Dan disitulah titik balik dari kesembuhannya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan bicara mengenai pesan-pesan teologis. Tuhan bicara soal apa? Air hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah menyaksikan video di WhatsApp ya yang pernah di-sharingkan di grup kita mengenai gereja Sumur Yakub, gereja ortodoks Sumur Yakub. Ya, di mana di dalam gereja itu masih ada sumur Yakub itu, airnya juga masih bisa diminum. Kalau Tuhan berkenan, kita bisa datang ke sana dan mencicipi air dari sumur Yakub itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan bicara soal air hidup, bukan soal air secara fisik. Apa itu air hidup? Air hidup ialah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan pesan ini masuk ke dalam hati perempuan Samaria ini setelah dia terbuka kepada Tuhan. Orang Samaria ini Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan, seorang bidat, seorang heterodoks Yahudi. Namun Tuhan justru bicara soal teologi kepada perempuan ini, air hidup. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, ya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, dia punya intelek yang luar biasa, dia memiliki status pekerjaan yang baik di mata masyarakat, dia kelas sosial yang tinggi. Tetapi ketika kita bicara soal teologi, kita bicara soal air hidup, menolak, tidak peduli. Bagaimana dengan perempuan ini? Dia kelas rendahan, kelas pinggiran, seorang berdosa, seorang bidat Yahudi, orang Samaria. Tetapi dia mau mendengarkan perkataan-perkataan air hidup dari Tuhan. Dan dia membukakan hatinya untuk ajaran Tuhan, ajaran yang lurus, ajaran yang ortodoks. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Memang perlu namanya kerendahan hati untuk menerima ajaran air hidup ini. Terbukti perempuan yang kelasnya rendah, dia memiliki kerendahan hati, masuk Bapak Ibu Saudara nilai-nilai teologi ini.
Orang-orang yang memiliki status tinggi, tidak punya kerendahan hati, disampaikan air hidup, tidak mau minum, tolak. Tapi tidak semua ya Bapak Ibu, tidak semua orang yang memiliki status pekerjaan yang baik, intelektualnya tinggi, terus menolak, tidak semua. Tetapi ada kan yang demikian. Dan kita berdoa untuk mereka, supaya kiranya hatinya ini dibukakan, hatinya yang keras ini direndahkan, untuk bisa menerima kebenaran ortodoks. Saudaraku yang terkasih, kita perlu melihat hati kita. Apakah saat ini hati kita ini tertutup kepada kebenaran? Apakah ada kesombongan yang membukakan hati kita, membutakan hati kita, sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat berjumpa dengan Tuhan? Pernahkah kita mendengar suaranya, suara Tuhan, seperti suaranya kepada pemuda yang kaya, yang akhirnya pergi kemudian kecewa karena mendengar perkataan Tuhan? Atau apakah kita menjadi seperti perempuan Samaria ini, yang tahu bahwa kita tidak perlu takut untuk berkata jujur kepada Tuhan, tahu bahwa Tuhan tidak akan menolak kita, dan kita membukakan hati untuk Tuhan? Saudara sendiri yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oleh karena itu, kiranya melalui pembacaan kitab suci pada pagi hari ini dan melalui perenungan ini terus memberi kita kekuatan batin dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen ortodoks di dunia ini. Entah sampai kita umur berapa, tetapi teruslah berjuang saudara. Jangan takut untuk berkata jujur kepada Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Itu pesan dari Rasul Yakobus. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.